Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari Sistem Informasi Geografis Teknik Informatika 2018B. Ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu aplikasi pemetaan Sistem Informasi Geografis, pemetaan rumah sakit di Sidoarjo. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari saya, Aji Ridwansyah, dengan nomor NIM 1805120404056. Lalu Kemudian Naval Baharudin dengan NIM 032. Dan saya Ahmad Fadli Raffi dengan NIM 067. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut ke ini, pembacaan laporan terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa Langsung dimulai. ke langsung ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Kita ke latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah rumah sakit merupakan suatu institusi perawatan kesehatan profesional yang layanannya ditangani oleh dokter. Dalam keterlangsungan di masyarakat, sektor kesehatan mempunyai peranan penting di dalamnya. Kontribusi terhadap penempatan lokasi rumah sakit untuk masyarakat lokal di daerah Indonesia, khususnya wilayah Sidoarjo. Atas kebutuhan mengenai kesehatan masyarakat di Sidoarjo, tentunya lokasi rumah sakit sangat diperlukan. Dengan adanya pemetaan sistem informasi geografis, memudahkan masyarakat untuk menentukan letak dari rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo. Pembuatan platform yang dapat memberitahukan lokasi rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo merupakan solusi penyajian informasi melalui GIS atau sistem informasi geografis saat ini menjadi landasan utama yang digunakan sebagai memaparkan informasi kepada masyarakat. Penerapan sistem informasi geografis merupakan langkah yang tepat untuk pemetaan lokasi rumah sakit di Sidoarjo. Teknologi ini mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan analisis geografis melalui peta. Sistem informasi geografis merupakan kombinasi manajemen database dalam mengumpulkan dan menyimpan sejumlah data geospasial yang besar. Dalam penelitian ini akan dirancang suatu sistem informasi geografis yang dapat memberikan informasi lokasi rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Aplikasi pemetaan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Kemudian adalah rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan dan pembentukan sistem informasi geografis pemetaan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Kemudian, aplikasi apa yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem informasi geografis pemetaan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana pengolahan data pada sistem informasi geografis. Kemudian adalah batasan masalah. Perumusan masalah yang terpapar di atas memiliki gambaran yang luas. Oleh karena itu, penulis atau kami merasa perlu memberikan batasan masalah yang jelas dan terfokus. Yang pertama, sistem informasi geografis ini menyajikan informasi dan data untuk keperluan pemetaan rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo. Yang kedua, sistem informasi geografis menyajikan daftar rumah sakit yang terkenal di wilayah Sidoarjo. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menyajikan informasi data spasial dan tabel sebagai referensi informasi untuk pemetaan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Hasil dari rancangan ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Sidoarjo, dalam menemukan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian dari sistem informasi geografis. Teknologi sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem komputer yang terdiri dari proses pengumpulan, memeriksa,
mengintegrasikan dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan area permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dengan demikian, pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami SAG. Kemudian pengertian sistem. Menurut Jogianto, sistem adalah satu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah leaflet. Leaflet adalah suatu alat promosi yang dicetak pada selembar kertas. Pada umumnya, kertas yang digunakan adalah art paper atau art karton yang memiliki 2 lipatan atau lebih. Pengertian leaflet yang lain adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat namun tidak dijahit. Merupakan alat promosi yang biasanya digunakan oleh satu badan usaha, perusahaan, atau perorangan. Tampilan leaflet menarik dengan adanya ilustrasi dan bahasa yang digunakan singkat, sederhana, serta mudah dipahami. Kemudian yang kelima, kode igniter. Menurut Budi Raharjo, kode igniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab. Ellis Lab adalah suatu tim kerja berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan software dan tool untuk para pengembang web. Kode igniter memiliki banyak fitur yang membantu para pengembang PHP untuk dapat membuat aplikasi web secara mudah dan cepat. Kemudian PHP. Menurut Anhar, PHP adalah sebuah bahasa scripting yang terpasang dalam HTML. PHP dibuat pada tahun 1994 saat Rasmus Lerdout, seorang programmer bahasa asing, membuat sejumlah skrip yang menghitung jumlah dari pengunjung di dalam webnya. Kemudian adalah MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database manajemen sistem MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna. MySQL adalah DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil. Selanjutnya adalah bab 3. Untuk bab 3 mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Raffi. Silakan. Oke, terima kasih waktunya. Jadi bab 3 ini adalah desain dan implementasi. Jadi nomor 1 adalah fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Untuk home-nya berisi tentang penjelasan tentang aplikasi, yaitu tentang KIS rumah sakit yang ada di Sidoarjo. Kemudian ada peta rumah sakit, yaitu berisi peta sebaran-sebarannya. Di situ melingkupi detail rute, titik poin, dan detail area. Nomor 2, diagram dan desain database. Bisa dilihat struktur dan desain database-nya masih terdiri seperti ini. Client, HTTP, server, di sini spatial database. Di sini bisa dilihat ada ID, nama RS, kecamatan, sekaligus latitude dan longitude. Mungkin di halaman selanjutnya bisa dilihat isi dari masing-masing. Kemudian untuk flowchart, maaf Mas, bisa ke halaman 8 bisa Mas. Ini. Untuk flowchart bisa dilihat. Oh ini, flowchart. Oke.
Pertama mulai, saya ini akan ada kesalahan teknis. Sini ada decision, internet dan GPS aktif. Jika tidak, maka akan mengaktifkan internet dan GPS, lalu menjalankan aplikasi. Jika iya, akan menjalankan aplikasi. Kemudian proses menampilkan peta rumah sakit. Situ pilih rumah sakit, itu menampilkan informasi tentang rumah sakit, akhirnya selesai. Untuk DFD, bisa di next, Mas. Thank you. Untuk DFD, yang bagian A yaitu diagram konteks. Untuk DFD level 0 ini merupakan gambaran dasar arus data SIG dari pemetaan rumah sakit Oke. Yang nantinya akan didekomposisi menjadi sistem yang lebih detail. DFD level 0 ini dapat dua entitas, jadi SIG rumah sakit dan user. Bisa dilihat di gambar. Dari SIG ini hanya memberikan satu sumber dan tujuan data, yaitu user. Yaitu user dari aplikasi ini hanya dapat melihat peta rumah sakit, gedung-gedung yang ada di rumah sakit, deskripsi, dan rute perjalanan. Next, untuk yang diagram yang level 1, bisa dilihat di FD level 1. Nah, pada gambar yang diagram level 1 ini, memuat proses-proses inti yang ada dalam sistem. Proses yang dilakukan itu ada dua. Melihat peta dan data peta, proses melihat peta dan data peta. Proses ini menampilkan halaman web atau peta kepada user. Bisa dilihat di sini, data flow diagram level 1. Jadi user lihat peta dan data peta. Untuk selanjutnya, yaitu DFD level 2. Jadi di level 2 ini menerangkan tentang alur di mana peta dapat dilihat oleh user yang level 2 di sini. Kemudian untuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ini adalah salah satu metode pemodelan perangkat lunak yang biasanya digunakan dalam tahap analisis untuk merancang basis datanya. Diagram ER ini atau ERD ini berupa model dan data konseptual yang merepresentasikan data konsep organisasi. Bisa dilihat situ ya. Mungkin bisa di zoom kalau misalnya. Jadi situ ada objek, ada peta, ada kategori, ada user. Bisa dilihat. Kemudian yaitu bagian struktur kode program. Web ini menggunakan template binary admin versi 1.1 dan dipecah menjadi beberapa bagian. Pertama, itu di kode PHP, di head PHP, head buat PHP, header maaf, kemudian nav.php, dan wrapper.php. Kemudian untuk isi dari SIG-nya sendiri yang pemetaan rumah sakitnya akan dibagi menjadi beberapa menu, yaitu about, home, circle, dan rute, dan pemetaan RS, dan ada jenis peta juga. Berikut ini adalah ya, tampilan-tampilan apa saja yang bisa dilihat untuk aplikasinya. Jadi yang pertama ini adalah tampilan home. Jadi di sini itu nanti bisa mengeklik SIG point, itu ada pilihannya, ada point, ada line, ada circle. Untuk di bawahnya yaitu point, yang dikeluarkan itu adalah titik-titik koordinat di mana RS yang berada di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo menurut sumber yang kami temukan adalah 26 adalah jumlah dari jumlah RS yang ada di Sidoarjo. Di situ bisa diklik untuk titik-titik koordinatnya. Kemudian untuk line dan rute ini bisa ada dua titik ya di sini ya. Jadi itu ada titik itu di mana usernya memilih dari mana di mana, dan ini yang titik satu ini adalah tujuannya yaitu di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Kemudian di sana ada seperti box kecil itu adalah langkah-langkah untuk bisa mencapai ke sana. Kemudian adalah tampilan circle. Bisa dilihat di sini. Itu mungkin kurang besar. Seharusnya itu nanti. Ya.
Jadi akan menunjukkan di sini, misalnya ini adalah RS umum daerah Sidoarjo yang berada di Jalan Mojopahit di Kecamatan Sidoarjo. Kemudian terdapat tampilan about. Jadi ya ini menunjukkan siapa saja yang dikerjakan. Setelah itu di sini ada jenis-jenis peta. Ini bisa light atau dark seperti yang dilihat. Jadi ini seperti kayak misalnya light mode atau dark mode. Ini seperti tema. Ada light, ada dark. Di situ ada mode satelit. Misalnya ingin melihat apakah ada apa saja di situ. Dan di situ ada tampilan street atau tampilan jalan-jalannya saja jika tidak ingin melihat yang seperti lain. Mungkin itu dari saya. Untuk kode bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya kembali kepada. Oke, terima kasih untuk Mas Raffi atas penjelasannya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa codingan yang kemarin kita sempat kerjakan. Yang pertama ini kita perlihatkan dulu DB-nya. Ini DB-nya dalam bentuk SQL. Atau kita bisa lihat di PHP MyAdmin langsung. Cuman ini kalau dalam bentuk codingan seperti ini. Ada 26 RS yang kita susun atau kita list. Lalu kita panggil di sini. Kita panggil untuk TBL underscore RS-nya untuk masukin database ke web ini. Lalu ada controller home. Ada controller home di mana untuk menampilkan fungsi beberapa views atau layout dari web ini. Yang pertama ada index, lalu kampus ini sebagai poin ya seperti yang disebutkan tadi, yaitu untuk pemetaan RS-nya itu ada di kampus ini. Lalu ini rute, untuk rute dari jalan semisal dari sini ke sini itu diperlihatkan di sini. Lalu circle untuk fungsi yang ketiga, lalu terakhir ada about untuk menampilkan about. Lalu di sini ada fungsi pemetaan RS, kita pakai 4 peta yang disebutkan tadi, ada light, dark, satelit, sama yang terakhir street. Ya. Jadi ada 4 macam map dengan tampilan pertama yaitu peta 1, yaitu peta light yang seperti tadi. Seperti di point. Nah, untuk senternya ini saya pakai alun-alun. Sebenarnya pertama kali saya pakai alun-alun, cuman ternyata nggak di tengah. Akhirnya saya cari-cari itu di daerah Bujirongingor kalau nggak salah. Jadi saya tempatkan di benar-benar di tengah, biar nanti kalau misal waktu pertama kali ngebuka map itu rumah sakit bisa tampil kelihatan semuanya. Kalau misal kita pakai tengah-tengahnya di alun-alun, ada beberapa rumah sakit yang kepotong, jadi harus kayak diperkecil dulu seperti itu. Lalu ini view kontennya untuk masukin semuanya. Setelah itu ada header, seperti biasa header hanya untuk penulisan kelompok dan teknik informatika. Lalu nav ini ada navigator, yaitu untuk tampilan di samping ini ya. Ini untuk tampilan di samping yaitu SG rumah sakit, point, line, circle, sama about. Lalu wrapper di mana dijadikan satu. Jadi dipecah-pecah, jadi nggak langsung jadi satuan, tapi dipecah-pecah jadi head, header, dan sebagainya. Lalu saya tampilkan tentang ini. Nah, di sini ada fungsi home yang seperti dijelaskan tadi, yaitu untuk penjelasan sedikit, lalu dikasihkan beberapa link untuk ngeklik langsung ke sama fungsinya seperti navbar, cuman ya paling nggak ada lah. Kalau misal kita di home langsung diklik itu aja nggak apa-apa. Lalu about untuk penulisan nama anggota. Lalu circle ini untuk ini ya. Kita di sini pakai leaflet.circle. Jadi fungsinya adalah untuk membuat lingkaran, untuk membuat fungsi lingkaran. Sebenarnya kalau untuk ini bisa diganti poligon sendiri dengan memasukkan beberapa koordinat gedungnya. Cuman kita di sini lebih mudahnya kita pakai circle biar kita tidak perlu menentukan satu-satu titik koordinat yang ada. Dengan radius 100 saya bikin 100 semua dengan warna yang saya bedakan, red, yellow, green, sama blue, berurutan semuanya. Dengan memasukkan pin pop-up untuk menampilkan jalan yang seperti tadi disebutkan. Lalu untuk rutenya sendiri sama, menampilkan 4 peta dulu, jenis petanya, lalu ditampilkan sebagai senternya. Setelah itu, di sini ada routing control-nya ini
untuk Lat link ini, yang pertama ini tuh untuk awalnya atau rute awalnya. Rute awalnya di sini saya pakai alun-alun. Pakai alun-alun Sidoarjo sebagai rute utama atau rute awal. Lalu di sini kita bisa masukkan rute selanjutnya. Seperti yang saya masukkan tadi adalah Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Nah, nanti semisal mau diganti rumah sakit manapun, tinggal dicari di Google Maps koordinatnya lalu dimasukkan ke sini. Ya, mungkin itu aja. Lalu saya akan tampilkan sedikit tentang ini. Rumah sakit. Ini adalah web dari ini ya, pemetaan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Ada di sini ada kelompok 8, teknik informatika. Ini adalah tampilan home dari web kita. Seperti tadi ada dikit link untuk bisa diklik. Lalu kita masuk ke SIG Point. Bisa dilihat ya, kalau di sini ada beberapa poin rumah sakit. Tinggal kita klik aja, lalu bisa menampilkan nama dan juga kecamatannya. Lalu kita bisa juga rubah beberapa petanya. Kita bisa ganti satelit, street, maupun dark. Lalu kita masuk ke rute. Nah, rute di sini seperti yang saya bilang tadi, ini saya ambilnya di alun-alun. Lalu tujuannya adalah di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Nah, ini bisa diganti ya. Kayak digeser-geser kemana gitu. Misal mau ke rumah sakit yang mana, tinggal cari aja rumah sakitnya, lalu ditaruh di bagian situ. Nah, nanti bakal langsung muncul rutenya yang menunjukkan gimana jalan untuk menuju ke lokasi yang dituju. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada circle. Ini saya pakai peta dark karena biar lebih kelihatan warnanya. Nah, di sini ada beberapa rumah sakit yang ada. Kita coba klik salah satu, nah muncul. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau ini untuk keterangan ya. Dan circle ini fungsinya sebenarnya saya ingin menunjukkan kayak itunya, kayak luas lokasinya sama gedungnya. Sebenarnya lebih akurat lagi kalau misal kita menggunakan poligon. Cuman kesulitan dalam menggunakan poligon adalah kita harus memasukkan satu persatu koordinat yang ada. Jadi misal gedung tidak selalu berbentuk persegi, tidak selalu berbentuk persegi panjang. Jadi pasti ada yang beberapa segi dan sebagainya, yaitu yang membuat semakin susah, apalagi untuk mengambil koordinatnya satu persatu. Makanya di sini saya lebih menggunakan fungsi ini ya, circle, untuk menyesuaikan di setiap rumah sakitnya, seperti itu. Lalu ada tampilan yang terakhir, about, seperti yang ini, adalah tampilan untuk menampilkan info grup, seperti itu aja. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.